Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 176-178 Apakah benar-benar sangat nyaman? Lin Hai. Di gedung pencakar langit di seberang restoran teh angin cerah, 3 sosok berdiri. Mata mereka menatap restoran teh angin cerah. 3 orang, 2 pria dan 1 wanita. Salah satu pria itu adalah pelayan muda yang baru saja tiba di rumah teh angin cerah. Pada saat ini, dia telah melepaskan seragam pelayan hitam dan putihnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Namun, saat ini, wajahnya penuh dengan kesedihan, dan dia terengah-engah dengan keras, seolah-olah dia agak tidak bahagia. Wanita itu tampak berusia sekitar 20 tahun, dan mengenakan pakaian kulit hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, menonjolkan penampilan Lin Sailing. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin saat dia mengejek, "Lao Ba, apa yang kukatakan? Misi ini jelas tidak sederhana, jangan mempermalukan dirimu dengan keterampilanmu yang tidak penting. Racun adalah sesuatu yang dapat digunakan terhadap orang biasa, tetapi pria kecil itu tampaknya bukan orang biasa. Kali ini, kamu benar-benar kehilangan banyak muka." Pria yang dipanggil Lao Ba oleh gadis itu mendengus, dan berkata dengan nada meremehkan, "Kali ini, aku benar-benar mengacau, aku tidak pernah menyangka bahwa pria itu benar-benar seorang ahli medis. Sial." Gadis itu terkikik dan tertawa seperti lonceng perak, "Lao Ba, sepertinya misi ini masih membutuhkan bantuanku." Mampu menggunakan jarum perak kekuatan internal untuk memeriksa titik akupunturnya, pria kecil ini jelas seorang ahli, dia seharusnya berada di tahap ular roh. Saat dia berbicara, gadis itu menjilat bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke restoran teh angin cerah di bawah. Melihat ekspresi gadis itu, pria yang dipanggil Lao Ba merasakan hawa dingin di hatinya, dan berkata, "Xiao Jiu, santai saja, jangan bertindak gegabah." Gegabah. Gadis itu terkekeh, dan berkata menggoda, "Memangnya kenapa kalau kau main-main? Kurasa anak laki-laki itu tidak buruk, dia punya kulit yang bagus, itulah yang kusuka. Aku akan memakannya malam ini sehingga tidak ada tulangnya yang tersisa." Mendengar perkataan gadis itu, pria bernama Lao Ba gemetar. Dia pernah melihat gadis iblis kecil di depannya sebelumnya, jika dia menatapnya, dia pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Namun, tepat pada saat ini, pria tenang lainnya mendengus tidak nyaman, cukup, Lao Jiu, singkirkan ilmu sihirmu." Gadis itu terkejut dan hanya bisa menjulurkan lidahnya. Dia tampak seperti gadis kecil. Pria itu melanjutkan, "Misi ini tidak sepele, kami telah menerima uang muka. 10 juta bukanlah jumlah yang kecil, dan identitas pembeli di Yanjing berbeda dari sebelumnya, jadi kali ini, mereka harus berhasil." "Ya, nomor 5, kami tahu." Lao Ba langsung mengangguk, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pria yang disebut nomor 5. Sambil mencubit alisnya dengan lembut, nomor 5 merasa sakit kepala, "Baiklah, beritahu orang-orang yang bersembunyi di Lin Hai. Ketika ada kesempatan, kita harus menyerang bocah itu dengan serangan mematikan, dan tidak boleh memberinya kesempatan untuk kembali. Nomor 5, bukankah kita terlalu berhati-hati? Apakah kita perlu menggunakan kekuatan Lin Hai kita untuk membunuh seorang anak?" Lao Ba bertanya dengan bingung. Sambil mencubit dahinya, pria itu memaksakan senyum dan berkata, "Tidak ada cara lain. Lebih baik berhati-hati dalam urusan kita. Kalau tidak, akan terjadi kekacauan besar." Suara pria itu menjadi lembut saat dia berkata, "Lagi pula, aku merasa masalah ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Jangan lupa, meskipun itu pertarungan antara singa dan kelinci, kamu tetap harus bertarung habis-habisan." Lao Ba berpikir sejenak, lalu berkata, "Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan." Saat kedua pria itu berbicara, gadis itu tiba-tiba tertawa nakal. "Hehe, karakter utama kita, si adik laki-laki yang tampan, telah muncul." Setelah mengatakan itu, gadis itu mendecakkan bibirnya dan berkata, lumayan, kamu memang cukup tampan. Semakin aku melihat, semakin aku menyukaimu." Sayang sekali, pria yang bernama nomor 5 itu tiba-tiba tertawa, "Lao Jiu, gadis kecilmu jelas-jelas gadis kecil yang murni dan polos, mengapa kamu terus belajar dari gadis-gadis cantik itu? Bahkan jika itu demi seni sihirmu, itu hanya dalam bentuk, bukan dalam semangat." Mengenai pelajaran nomor 5, gadis itu mendengus dengan menawan, menoleh, dan berkata, "Memangnya kenapa kalau aku suka begitu? Semua gadis di dunia ini suka berpura-pura suci, tapi aku akan melakukan yang sebaliknya."
Hanya dengan begitu aku bisa menonjolkan gayaku. Nomor 5 tertawa getir. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap gadis kecil di depannya ini. Namun, Lao Jiu mengatakan yang sebenarnya. Hanya ada dua jenis gadis di dunia ini, satu berpura-pura tidak bersalah, dan yang lainnya berpura-pura tidak suci. Jelas, gadis kecil bernama Lao Jiu ini termasuk tipe kedua. Kevin Ye dan 3 lainnya sudah makan dan memanfaatkan makanannya. Setelah melakukan semua hal yang perlu mereka lakukan, mereka terhuyung-huyung keluar dari restoran. Namun, saat Mia Fang menatap Kevin Ye, dia merasakan kegugupan dan kekhawatiran yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Namun, gadis kecil Lanakin itu masih tersipu, seolah-olah dia belum pulih dari keterkejutannya. Perasaan mati rasa itu seperti tersengat listrik, dan masih menjalar di sekujur tubuhnya, membuatnya merasa lemah bahkan saat berjalan. Lanakin melirik Kevin Ye. Tidak diketahui apakah dia merasa senang atau terkejut, namun, dia merasa wajahnya terbakar dan bahkan celana dalamnya sedikit basah. Hal ini membuat Lanakin terlalu malu untuk mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan cara dia berjalan masuk pun sedikit aneh. Saat dia keluar dari rumah teh angin murni, Kevin Ye melirik ke arah Lanakin dan Mia Fang, dua wanita cantik, dan tersenyum. Fang, Qin Yang, terima kasih kepada kalian berdua karena telah mentraktirku makan hari ini. Aku pasti akan datang tepat waktu untuk bar mitzvah Fang. Mia Fang mengangguk pelan, tetapi dia masih sangat tidak senang dengan Kevin Ye yang masih memanggilnya Fang. Kamu masih memanggilku Fang, jika kamu memanggilku Mia Fang, kamu akan mati. Orang ini bahkan tidak menganggapku sebagai tunangannya, aku akan mati karena marah, aku akan mati karena marah. Di gedung pencakar langit milik pihak lain, mereka bertiga dapat dengan jelas melihat situasi di lantai bawah. Lao Ba itu tertawa, Lao Jiu, sepertinya bocah itu cukup populer. Kedua gadis itu sepertinya menyukainya. Sepertinya kamu memiliki cukup banyak lawan. Jelas, kata-kata ini hanya lelucon. Mereka semua adalah pembunuh legendaris, jadi mustahil bagi mereka untuk menganggap mangsanya sebagai target cinta. Lao Jiu mendengus jijik, tentu saja, jika orang yang aku suka bahkan tidak memiliki karisma sebanyak ini, maka dia hanyalah aku yang buta. Saat dia berbicara, tatapan Lao Jiu melewati Mia Fang, dan langsung mendarat pada Lanakin yang memerah. Dia tertawa dalam hatinya, aku tidak pernah menyangka bahwa bocah itu tidak hanya memiliki kulit yang tampak begitu bagus, keterampilannya sebenarnya sangat hebat. Memikirkan hal ini, wajah menggoda Lao Jiu tiba-tiba memerah, dan dia menjadi sedikit linglung. Namun, pada saat ini, Kevin Ye tidak hanya ditatap oleh orang-orang di atap gedung pencakar langit. Di gang gelap di seberang restoran teh angin segar, sepasang mata yang sama menatap Kevin Ye dan Howard Zhang di atas sebuah van lusuh. Kakak Zhang, kedua bocah itu sudah keluar. Baguslah kalian keluar. Kalian hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana keadaan mereka berdua. Pembeli itu berkata bahwa dia tidak ingin mereka melihat bulan hari ini. Baiklah, akhirnya aku bisa bergerak. Aku sangat tercekik. Setelah menutup telepon, pria paruh baya berjanggut itu melihat ke arah Kevin Ye dan mendengus, sial. Kau membuatku menunggu di sini selama lebih dari 1 jam, tetapi bocah ini benar-benar mengobrol tentang cinta dengan dua wanita cantik di dalam, ayah ini sangat marah. Bajingan kecil, tunggu saja. Aku akan mengirimmu untuk melapor ke Aula Yaman nanti. Setelah mengatakan itu, van tua itu mulai melaju. Di pintu masuk rumah teh angin murni, Lanakin bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat punggung Kevin Ye yang menjauh. Dia merasakan kehilangan dan kekosongan di hatinya. Lan, gadis kecil, berhentilah melihat. Wajah Mia Fang tidak senang, saat dia meninggikan suaranya. Lanakin tersadar, menatap Mia Fang, dan terkekeh, ada apa, Mia Fang, apa kau cemburu? Mendengar itu, Lanakin langsung menjadi gugup, kau berjanji padaku bahwa kau akan membuatku menjadi anak kecil, ini adalah kesepakatan kita, kau tidak akan mengingkari janjimu, kan? Mia Fang mencibir, aku akan mengingkari janjiku. Aku tidak akan berhenti khawatir jika aku memilikimu, gadis kecil, di sisiku. Bukankah, Mia Fang, bukankah kita sepakat tentang itu? Selain itu, kita berdua adalah dari Amity, akan menjadi hal yang baik jika kita bekerja sama sebagai saudara perempuan. Lanakin mendekati Mia Fang dan mencoba untuk menjilatnya. Tatapan itu jelas merupakan ekspresi seorang selir yang mencoba menyenangkan kakak perempuannya. Mia Fang benar-benar tidak berdaya karena penampilan Lanakin yang tidak tahu malu. Marah tetapi tidak marah dan belum marah, dia hanya bisa menatap Lanakin dengan tajam.
Dasar gadis kecil, mengapa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Aku tidak menyangka kau memiliki sisi yang begitu berani. Kau benar-benar, benar-benar. Sambil berkata demikian, Mia Fang menempel erat pada Lana Qin dengan wajah malu-malu, bagaimana rasanya dipukuli olehnya. Lana Qin terkekeh, dan berkata, oh, Mia Fang, jadi kau benar-benar iri dengan masalah ini. Bagaimana kalau, lain kali, kita juga bisa membiarkan Kevin Ye memukul PP-mu? Aku tidak sekuat itu. Mia Fang menggigit bibirnya. Namun, Lana Qin terus menggodanya dengan menggoda, Mia Fang, jangan menyesalinya. Perasaan itu sebenarnya sangat nyaman. Mia Fang sangat malu hingga air hampir keluar dari mulutnya. Ia menggigit bibirnya dengan ringan, dan bertanya dengan ragu-ragu dengan kekuatan yang dalam, Lan, kalau begitu, apakah itu benar-benar nyaman? Lana Qin menyeringai dan berkata dengan misterius, kau akan tahu begitu kau mencobanya. Tepat ketika kedua gadis polos itu sedang mendiskusikan topik yang memalukan di jalan, suara mesin menderu di depan mereka, dan kemudian peluit melengking mengganggu percakapan pribadi mereka. Mia Fang dan Lana Qin mendongak bersamaan dan melihat sebuah van rusak melaju keluar dari gang di seberang mereka seolah-olah sudah gila. Lana Qin baru saja akan bergumam, apa otak orang ini begitu lucu? Apa dia tahu cara mengemudi? Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia melihat van usang itu melaju ke arah Kevin Ye dan Howard Zhang dengan kecepatan yang mencengangkan. Mia Fang berteriak ngeri, Kevin Ye, hati-hati, hati-hati. Bab 177 Superman. Saat itu tengah hari di bulan Juni dan matahari sudah tinggi di langit. Bahkan aspal di jalan pun panas dan meleleh. Tidak seorang pun akan mengira bahwa di bawah sinar matahari yang begitu terang, sebuah van tua akan seperti kuda liar yang berlari kencang di jalanan. Kecepatan itu sudah mencapai 200 meter, yang dapat dianggap sebagai keajaiban di pusat kota Linhai. Jarak antara van itu dan Kevin Ye tidak terlalu jauh, hanya beberapa ratus meter. Jika mereka melaju dengan kecepatan seperti ini, maka Kevin Ye dan Howard Zhang pasti akan terpental dan mati di tempat. Ketika seluruh jalan mendengar deru mesin, para pejalan kaki tanpa sadar mundur. Mereka tidak ingin gerbang kota terbakar dan mendatangkan malapetaka bagi diri mereka sendiri. Adegan ini, hanya dalam beberapa detik, jantung Mia Fang hampir mencapai tenggorokannya. Mia Fang baru saja diracuni dan mengalami kecelakaan mobil. Setelah semua yang terjadi, Mia Fang tidak dapat lagi membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tepat saat kata-kata Mia Fang jatuh, van lusuh itu sudah tiba di belakang Kevin Ye. Mia Fang berniat untuk pergi dan menghentikan mereka, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tidak berdaya saat semuanya terjadi, dan hatinya terus berdoa agar tidak terjadi hal buruk pada Kevin Ye. Namun, bagi Kevin Ye, kecepatan 200 meter itu sama dengan kecepatan kura-kura. Meskipun Kevin Ye tahu bahwa mobil van tua itu sudah dekat dengannya, dia tidak menghindar sama sekali. Cahaya dingin melintas di matanya, apakah benar-benar ada hal lain? Howard Zhang, yang berdiri di samping Kevin Ye, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat dia berbalik dan menatap van tua dan rusak di depannya dengan ketakutan. Di dalam van, pria paruh baya berjanggut itu tertawa terbahak-bahak, mati, hahaha, jika kamu mati, ayahmu akan kaya. Di atap gedung pencakar langit di seberang mereka, 3 orang di bawah terpaku pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba, wajah mereka penuh dengan kebingungan. Sepertinya anak ini telah menyinggung banyak orang. Sebenarnya ada orang lain yang menginginkannya mati, sungguh, nomor 5 tersenyum perlahan. Wajah Lao Jiu juga menjadi bersemangat, apa-apaan ini? Bocah itu tidak mungkin benar-benar terbunuh oleh mobil, kan? Kalau begitu itu lelucon terbesar di dunia. Sebenarnya, Lao Jiu si gadis kecil ingin berkata, aku belum merasakan selera bocah itu, bagaimana aku bisa membiarkannya mati? Lao Ba di sisi lain, memiliki ekspresi geli di wajahnya, bukankah hebat bahwa aku menabraknya dan membunuhnya, dan dia bahkan menyelamatkan kita dari kesulitan membunuhnya. Kamu tidak punya masa depan. Lao Jiu mendengus dingin, seolah-olah dia tidak puas dengan pikiran kotor Lao Ba. Wajah Lao Ba penuh dengan senyum saat dia berkata, ada apa, Lao Jiu, kamu tidak mungkin enggan berpisah dengan bocah itu, kan? Enyahlah. Lao Jiu memarahi dengan marah, tetapi matanya yang indah terpaku pada mobil van tua itu. Dia berkata dengan gigi terkatup, bajingan, kamu benar-benar berani mencuri mangsaku, aku pasti akan membuatmu mati dengan mengerikan.
Hanya dalam sepersekian detik, semua pejalan kaki diam-diam berdiri di kedua sisi jalan, memperhatikan nasib mobil van dan kedua remaja itu. Kevin Ye dengan tenang melangkah mundur, dan kemudian, telapak tangannya dengan lembut mendorong pinggang Howard Zhang. Howard Zhang terkejut. Awalnya, dia sangat takut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba, tetapi sekarang setelah dia menghadapi mesin yang menderu itu sendirian, dia bahkan lebih tidak yakin. Howard Zhang ingin berteriak tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dia hanya bisa melihat mobil van itu menabraknya, kedua kakinya sepertinya tersangkut, dan dia tidak dapat bergerak satu langkah pun. Namun, pada saat ini, suara Kevin Ye bersiul di telinga Howard Zhang. Qiaqin, ulurkan tanganmu dan halangi dia. Suara Kevin Ye sangat pelan, tetapi itu memberi Howard Zhang kepercayaan diri yang tak tertandingi. Mengikuti perintah Kevin Ye, Howard Zhang segera menyerang dengan kedua telapak tangannya, menamparkan langsung ke mobil van yang berteriak. Apa yang dilakukan Howard Zhang? Apakah dia menjadi konyol? Lana Qin berdiri sangat jauh dan merasakan jantungnya menegang. Mia Fang meletakkan kedua tangannya di dadanya, dan merasakan gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan. Mia Fang, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, itu hanya masalah lama. Mia Fang berkata dengan santai. Di dalam mobil van, pria berjanggut itu juga tercengang oleh Howard Zhang, tetapi dia dengan cepat tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ternyata ada bocah terbelakang seperti itu di dunia ini. Menurutmu siapa dirimu, seorang Superman? Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, telapak tangan Howard Zhang sudah menyentuh mobil van yang sedang melaju. Si jenggot besar langsung merasakan kekuatan yang kuat mengguncang seluruh mobil van itu. Seolah-olah dia tidak ditabrak oleh satu orang pun, tetapi malah ditabrak oleh tembok yang kokoh. Howard Zhang merasa tangannya mati rasa, tetapi dia merasakan kekuatan yang tak terbatas di lengannya saat dia meraung. Lengannya sekali lagi mengerahkan kekuatan. Kevin Ye menyaksikan dari samping, senyum riang menenggelamkan matanya. Seperti yang diharapkan, saat menghadapi situasi hidup atau mati, seseorang dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi di dalam tubuhnya. Tingkat pertama Witch Chen, haha, apa salahnya membalikkan mobil van berkecepatan tinggi. Pada saat berikutnya, orang-orang di pinggir jalan semuanya tercengang, pemandangan di depan mata mereka bahkan lebih ajaib dari sihir Liu Qian. Yang terlintas di benaknya saat itu, tanpa kecuali, hanyalah kalimat klasik, sekaranglah saatnya menyaksikan keajaiban. Mobil berkecepatan 200 yard itu benar-benar dicegat oleh seorang anak berusia 17 atau 18 tahun. Bukan hanya itu, mobil van tua itu juga terbalik. Saat itu, mobil van tua itu melayang di udara, roda-rodanya berputar, tetapi sudah menjadi tumpukan tulang. Di dalam mobil, pria berjanggut itu menatap ke langit dan memuntahkan seteguk darah karena kekuatan guncangan yang sangat besar. Matanya mulai berkaca-kaca saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin. Belum lagi dia tidak percaya, bahkan tidak ada seorang pun yang hadir dapat mempercayainya. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Apakah pria kecil itu benar-benar manusia? Istri, lihat, Superman. Tidak jauh dari sana, Lana Qin dan Mia Fang juga tercengang. Keduanya saling memandang, mulut mereka menganga, seolah-olah mereka bisa memakan telur. Pada akhirnya, Lana Qin memimpin dan berbicara lebih dulu, apakah ini masih Howard Zhang? Ya Tuhan, aku tidak percaya dengan mataku sendiri lagi. Dia tidak mungkin minum obat ajaib, kan? Sangat ganas. Mia Fang tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menembakkan sepasang mata indah yang bersinar dengan cahaya ke arah Kevin Ye. Mia Fang adalah seorang pejuang, jadi cara berpikirnya jelas berbeda dari Lana Qin. Dia secara tidak sadar merasa bahwa perubahan Howard Zhang pasti ada hubungannya dengan Kevin Ye. Setelah mencegat sebuah van berkecepatan tinggi, seluruh tubuh Howard Zhang menjadi lunak, dan dia langsung jatuh ke tanah, terengah-engah. Pada saat ini, Howard Zhang benar-benar kelelahan, keringat mengalir di dahinya. Namun, ketika dia melihat van seperti kura-kura berkaki empat itu, wajah Howard Zhang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat kembali ke Kevin Ye, dan kemudian, tak dapat dipercaya, dia mengulurkan tangannya dan melihat telapak tangannya. Aku berhasil. Tidak buruk. Kevin Ye, yang berdiri di belakang Howard Zhang, tertawa pelan. Howard Zhang segera menoleh ke arahnya, meliriknya dengan getir, dan berpikir, aku menghabiskan begitu banyak energi, tetapi aku benar-benar mendapat beberapa kata dari saudara Ye, itu benar-benar sia-sia.
Ini adalah pertaruhan dengan menggunakan nyawa seseorang. Sambil melengkungkan bibirnya, Howard Zhang berkata dengan tidak senang, Saudara Ye, itu mobil van, kamu sama sekali tidak mengkhawatirkanku. Kevin Ye merentangkan tangannya dan tertawa nakal, apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu bajingan kecil telah menembus level pertama dari mantra penyihir, jika besi busuk ini masih bisa membunuhmu, maka kamu akan mati, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Howard Zhang cemberut tanpa daya, dan dengan wajah penuh kesedihan dia duduk di tanah, kamu keluar untuk makan enak dan kamu ditabrak mobil, kamu pulang saja. Cukup, Hyacin, berhentilah mengeluh. Dampak seperti ini bagus untukmu. Jika kau mampu menghalangi van ini, maka itu akan menjadi kekuatan setidaknya 1000 kilogram. Jika kau dipukul beberapa kali lagi, kau pasti akan berhasil. Wajah Howard Zhang dingin, dia menatap Kevin Ye dengan kesal sekali lagi, dan berpikir dalam hati, metode pelatihan semacam ini hanya dapat dikatakan oleh seseorang sekuat Saudara Ye, hidupku sangat berharga, aku tidak ingin melakukan hal bodoh seperti itu, bagaimana jika aku terlempar? Memikirkannya, keringat dingin menutupi dahi Howard Zhang. Dia sangat ketakutan, karena dia juga telah berjalan di depan gerbang neraka. Di lantai atas gedung pencakar langit di seberang, nomor 5, Lao Ba dan Lao Jiu melihat ke bawah dari atas, mengamati seluruh pemandangan. Seorang pembunuh profesional seperti mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan dapat menyaksikan pemandangan yang begitu ajaib sebelum mereka pergi. Wajah Lao Ba mulai menjadi jelek. Wajah nomor 5 mulai berubah serius, sementara Lao Jiu menatap Howard Zhang dengan ekspresi berlebihan. Dia tidak dapat mengetahuinya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Aku tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di samping anak itu, kata Lao Ba dengan ngeri. Nomor 5 entah kenapa mencubit bagian tengah alisnya, dan berkata dengan senyum pahit, Lao Ba, apa yang kamu pikirkan tentang itu sebelumnya? Lao Ba menggelengkan kepalanya, dengan keahlianku, menghindari mobil itu mudah, tetapi aku tidak dapat menghalangi mobil itu dengan kekuatan kasar. Sungguh kekuatan yang kuat. Dia pasti memiliki kekuatan seekor lembu. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa menghentikan mobil van yang melaju kencang. Sepertinya kita harus berpikir hati-hati sebelum berurusan dengan anak itu. Wajah nomor 5 berubah jelek. Nomor 5, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lao Jiu juga sedikit gugup. Bagaimanapun, pemandangan tadi terlalu mengejutkan baginya. Meskipun dia adalah pembunuh profesional, Lao Jiu tidak tahu apakah dia bisa menangani Howard Zhang, yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa tinggi seni bela dirinya, dia takut pada pisau dapur. Nomor 5 membuka mulutnya dan berkata, lupakan saja, kita masih perlu bertanya kepada markas besar tentang ini. Semoga saja, mereka dapat mengirim orang-orang dari peringkat naga untuk membantu kita, kan? Peringkat 5 di peringkat naga, bukankah itu membuat masalah besar? Bab 178 Debitur datang. Mampu menghentikan mobil van yang melaju kencang dengan tubuhnya sendiri, itu sudah merupakan perilaku yang tidak manusiawi. Terlebih lagi, dalam kondisi yang kejam ini, Howard Zhang sebenarnya tidak terluka sama sekali, ini bahkan lebih ajaib daripada sihir. Para pembunuh di gedung pencakar langit di seberang jalan dapat melihat semua yang terjadi dengan jelas. Pada saat yang sama, Mia Fang dan Lana Qin juga dapat melihat semuanya dengan jelas. Lana Qin hanyalah orang awam, jadi selain berteriak, dia juga bersukacita. Namun, Mia Fang berbeda. Bagaimanapun, Mia Fang adalah seorang seniman bela diri. Meskipun dia tidak memiliki peringkat, keterkejutan yang diberikan Howard Zhang padanya adalah nyata. Jelas, di mata Mia Fang, Howard Zhang telah melepaskan diri dari ranah orang biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan semacam ini adalah kekuatan seekor lembu dan harimau. Mia Fang samar-samar mengingat malam itu di sekolah menengah pertama ketika Howard Zhang yang lemah diganggu oleh Tony Xiao dan yang lainnya. Sudah berapa lama? Seminggu, dalam seminggu yang singkat, perubahan Howard Zhang hampir mencengangkan. Semua hal ini tampaknya terkait dengan pria misterius yang berdiri di samping Howard Zhang. Dari jauh, sorot mata Mia Fang menjadi semakin panas dan misterius. Seolah-olah Mia Fang menjadi semakin ingin tahu dan ragu tentangnya. Kevin Ye, pria macam apa kalian yang mampu melatih orang yang sangat lemah menjadi pria yang gagah berani hanya dalam beberapa hari? Mia Fang bergumam pada dirinya sendiri. Mia Fang tidak tahu apakah dia semakin penasaran, tetapi sosok Kevin Ye mulai menjadi semakin jelas dalam benaknya.
Di tengah jalan, Kevin Ye menggunakan kakinya untuk menendang Howard Zhang yang masih duduk di tanah dan berkata dengan kasar, "Baiklah, Hyacin, jangan duduk di sini, kita harus pergi. Kau tidak ingin ditangkap seperti panda dan mengawasi kita, kan?" Serangan sebelumnya telah menguras seluruh tenaga Howard Zhang, dan hingga saat ini, seluruh tubuh Howard Zhang masih lemah, tidak mampu mengerahkan tenaga sama sekali. Namun, setelah mendengar bahwa ia akan dipandang seperti seekor panda, Howard Zhang segera berdiri. Namun, tubuhnya masih sedikit bergoyang di tempat. Segera setelah itu, Howard Zhang melihat ke arah mobil van tua dan rusak itu, dan bertanya kepada Kevin Ye, "Saudara Ye, bagaimana dengan mobil ini dan orang-orang di dalamnya?" "Jangan khawatir, ia tidak akan mati. Seseorang akan datang untuk menyelamatkannya." Kevin Ye mendengus dengan ketus, "Terlebih lagi, aku bukanlah seorang dermawan. Aku tidak peduli apakah aku mati atau dikubur." Howard Zhang menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan ragu, "Saudara Ye, orang ini jelas melakukan ini dengan sengaja. Apakah kau tidak ingin tahu siapa dalangnya?" Kevin Ye tiba-tiba tertawa, dan lekuk bibirnya tampak menjadi jenaka. "Hyacin, sepertinya sejak kau mulai berlatih mantra penyihir, tubuhmu tidak hanya menjadi lebih kuat, otakmu juga telah pulih. Dan kau bahkan tahu bahwa ada dalang di balik ini." Howard Zhang tersenyum konyol dengan ekspresi malu-malu, ini adalah pertama kalinya Kevin Ye memujinya seperti ini. Kevin Ye menjabat tangannya, dan berkata dengan nada meremehkan, "Lupakan saja, jadi bagaimana jika aku tahu? Itu hanya beberapa bajingan. Selain itu, kita berada dalam masyarakat yang diatur oleh aturan hukum, aku tidak mungkin pergi dan membunuhnya." Howard Zhang berkata dengan lembut, "Oh, benar. Membunuh orang adalah kejadian biasa bagi Kevin Ye. Dia telah membunuh puluhan anggota geng serigala surgawi tadi malam, jadi apa yang disebut masyarakat hukum hanyalah alasan Kevin Ye." Sebenarnya, Kevin Ye bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa pelakunya. Di Linhai, Kevin Ye tidak menyinggung banyak orang. Satu adalah geng serigala langit, satu adalah Jin Taiming, satu adalah Si Ting, dan yang lainnya adalah Qiao Yu. Geng serigala langit telah dihabisi oleh Kevin Ye tadi malam. Terlebih lagi, Bari Tian sendiri adalah seorang ahli bela diri di tiga sisi, dia tidak akan menyebabkan kecelakaan mobil yang membosankan seperti itu, karena dia tahu bahwa kecelakaan mobil seperti ini sama sekali tidak akan berguna bagi Kevin Ye. Adapun Jin Taiming, dia juga tidak tahu bahwa Kevin Ye sudah menjadi praktisi tahap Gajah Naga, dan bahkan telah mengatur kompetisi bela diri dengan Kevin Ye selama akhir pekan. Adapun Qiao Yu, itu bahkan lebih mustahil. Qiao Yu orang itu hanya akan menggunakan mulutnya, paling-paling, dia hanya akan melakukan sesuatu yang akan mempermalukan Kevin Ye. Qiao Yu tidak punya nyali untuk membunuh orang dengan mudah. Jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu pengadilan batu. Keadaan Zhou Zhao yang memberitahu Kevin Ye bahwa Si Ting memiliki pikiran yang sangat jahat. Dia juga memiliki otak yang tidak berguna. Oleh karena itu, hanya pengadilan batu yang dapat dengan sengaja menyebabkan kecelakaan mobil. Si Ting, berulang kali, sepertinya kekuatan yang telah kutunjukkan tidak cukup." Kevin Ye menyipitkan matanya, dan terus berbicara pada dirinya sendiri, karena kecelakaan mobil ini terkait dengan Si Ting, lalu siapa yang meracuni restoran ini?" Saat dia berbicara, tatapan Kevin Ye tanpa sadar beralih ke lantai atas gedung pencakar langit di seberangnya. Bukannya Kevin Ye menemukan sesuatu, tetapi Kevin Ye merasa bahwa di lantai atas gedung pencakar langit itu, ada beberapa pasang mata yang menatapnya dengan niat jahat. Ini sepenuhnya indera keenam Kevin Ye. Namun, tatapan mata Kevin Ye yang samar-samar terlihat menyebabkan tiga orang di lantai atas gedung pencakar langit itu tanpa sadar menjadi gelisah. Nomor 5. Anak itu, apakah dia menemukan sesuatu? Lao Ba berkata dengan sedikit ketakutan. Nomor 5 mencubit bagian tengah alisnya dan berkata dengan getir, "Kurasa tidak. Kita setidaknya berjarak 2 hingga 3.000 meter dari anak itu. Selain itu, kita tidak menunjukkan niat membunuh, jadi bahkan jika ada ahli naga dan gajah di bawah kita, bagaimana mungkin dia bisa menemukan kita? Kebetulan. Itu pasti kebetulan." 5 berkata pada dirinya sendiri, memberi dirinya jalan keluar. Namun, gadis yang mengenakan jaket kulit itu memegang kepalanya dan menatap Kevin Ye dengan rasa ingin tahu, kebetulan. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Mengabaikan tatapan aneh dari kedua sisi jalan dan mobil van rusak yang sudah berada di tengah jalan dengan kaki-kakinya menghadap ke langit, Kevin Ye membawa Howard Zhang dan perlahan meninggalkan tempat berbahaya ini. Satu-satunya yang ditinggalkannya adalah punggung yang sombong dan keras kepala. Semua orang,
termasuk Lanakin dan Mia Fang, menyaksikan sosok ramping itu menghilang di bawah sinar matahari. Sambil menghentakkan kakinya dengan keras, Lanakin cemberut dan berkata dengan tidak senang, Kevin Ye benar-benar bodoh, jangan bilang dia tidak tahu bahwa kita mengkhawatirkannya. Dia benar-benar pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak datang untuk menyambut kita. Mia Fang tertawa getir, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan penampilan Kevin Ye, dan sama sekali tidak terkejut. Baiklah, Lan Lan, jangan mengeluh. Bukankah kamu menyerah pada ujian masuk perguruan tinggi karena dia? Tahun depan, kamu akan bertemu dengannya berkali-kali, kan? Hehe. Memikirkan hal itu, Lanakin langsung tersenyum, hatinya tidak dapat menahan kegembiraan. Oh benar, Lan Lan. Besok sore, di gimnasium sekolah menengah pertama, Jin Taiming akan menantang Kevin Ye. Dia akan menggunakan semangat seorang ksatria untuk menentukan pemenangnya. Sepertinya Jin Taiming telah berusaha keras kali ini, dan itu semua karenamu. Bagaimana? Bagaimana perasaanmu sekarang? Dua orang bertarung untukmu. Mia Fang melemparkan tatapan menggoda ke arah Lanakin. Lanakin awalnya terkejut, tetapi kemudian dia membuka mulutnya dengan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin, Jin Taiming benar-benar mengirim surat perang untuk Kevin Ye. Tidak, aku harus pergi ke gimnasium besok. Hehe, aku ingin melihat bagaimana orang ini, Jin Taiming, dikalahkan oleh Kevin Ye. Mia Fang mencibir, bagaimana kamu tahu bahwa Kevin Ye akan menjadi orang yang memperbaiki Jin Taiming dan bukan Jin Taiming? Lanakin menatap Mia Fang dengan kepahitan yang tersembunyi. Mia Fang, mengapa kamu terlihat seperti sedang menyombongkan diri? Kevin Ye adalah tunanganmu. Tunangan. Mia Fang menggumamkan beberapa kalimat, dan sedikit kecewa, mungkin dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai tunangannya. Sebenarnya, Mia Fang berharap Kevin Ye akan kalah darinya besok. Harus diketahui bahwa Jin Taiming telah menantang Kevin Ye demi Lanakin. Duel ini terkait dengan orang yang dapat mengejar Lanakin dengan adil. Jika Kevin Ye kalah, bahkan jika Kevin Ye tega melakukannya, dia tidak akan berani mengejar Lanakin. Tetapi Mia Fang tahu bahwa harapannya hanyalah angan-angan belaka. Meskipun Jin Taiming terkenal sebagai orang terkuat di seluruh sekolah menengah, Mia Fang sendiri tahu betul bahwa dia bahkan tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia dapat mengalahkan Kevin Ye, yang sudah berada di tahap sapi harimau. Oleh karena itu, mengenai pertandingan besok, Mia Fang merasa tidak ada ketegangan, itu pasti hasil dari Jin Taiming yang menyapu bersih semuanya. Lan Lan, ayo kembali. Setelah besok, kurasa, aku harus mulai mempersiapkan bar mitzvahku dengan baik. Mia Fang berkata dengan santai, tetapi dengan Kevin Ye di sini, dia sangat menantikan bar mitzvah dan perayaan ulang tahunnya. Di jalan yang dipenuhi kota Linhai, Kevin Ye dan Howard Zhang berjalan berdampingan. Saat kedua pria tampan itu berjalan di jalan, setiap tindakan mereka akan menarik banyak perhatian. Namun Kevin Ye tidak menyadarinya, seolah-olah pikirannya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kakak Ye, kemana kita akan pergi selanjutnya? Howard Zhang mengikuti di samping Kevin Ye dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kevin Ye tiba-tiba tertawa, kembalilah dan selesaikan pelatihanmu untuk bocah nakal ini. Kalau tidak, dengan kondisimu saat ini, apakah kamu mampu mengalahkan Jin Taiming atau tidak? Begitu dia mendengar pelatihan itu, dan kemudian memikirkan teknik telapak tangan yang mendalam yang disebutkan Kevin Ye, Howard Zhang segera menjadi bersemangat. Baiklah, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tepat saat Howard Zhang hendak mengepalkan tinjunya dan kembali berlatih, bel untuk telepon apel klasik berdering di saku Kevin Ye. Kevin Ye terkejut, dan berpikir, siapa yang akan meneleponku akhir pekan ini? Kevin Ye mengeluarkan ponselnya, saat melihat nomor itu, dia sepertinya teringat sesuatu dan tertawa getir, Hyacin, sepertinya rencana latihan kita sore ini akan berakhir.